Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Iya, kelihatannya sebagian masih sedang libur ya, barangkali. Kemudian saya ucapkan terima kasih karena berkat dukungan doa semuanya. Minggu lalu itu ada beberapa orang, kita dari Surabaya, juga dari Malang, Magetan, menghadiri acara pernikahan daripada Bapak Pendeta Nois selaku Ketua Sinode kita. Puji Tuhan, atas dukungan doa semuanya acara berjalan dengan baik. Saya datang di Pulau Bali itu hari Kamis. Saya tiba di sana hari Kamis. Waktu itu hujan lebat. Dan saya mendengar sepanjang beberapa hari waktu itu sebelumnya ada hujan. Lalu kami berdoa supaya pada hari H tidak terjadi hujan. Dan puji Tuhan, hari itu tanggal 28 Juni, baik acara di gereja maupun di tempat resepsi semuanya berjalan baik karena pertolongan Tuhan. Ya, lalu kami bisa pulang dengan selamat, walaupun kalau Bapak Ibu saudara ikut berita di televisi maupun media yang lain, ya di penyeberangan Ketapang dengan Gilimanuk itu kan ada kapal tenggelam. Nah, sebenarnya selisih setengah jam itu Pak Tony Antoni naik kapal, dia lewat kira-kira setengah jam, terus satu kapalnya lewat terus tenggelam. Jadi puji Tuhan atas pertolongannya, dan kita doakan kiranya seluruh keluarga korban itu bisa dikuatkan, diberi ketabahan oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puji Tuhan juga bahwa kebaktian minggu lalu saya lihat berjalan lancar. Saya ikut ibadah online pagi hari. Terus sore baru kebaktian di Gereja Eleos di Bali. Ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Terambil dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian rupa itu kepada manusia. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemarin pagi itu saya bertanya pada seseorang. Pertanyaannya itu begini. Menurutmu, ya dengan satu kalimat coba katakan, apa itu Tritunggal? Saya bertanya begitu. Terus saya tanya menjawab bilang begini. Tritunggal itu 3 Allah, 1 pribadi. Menurut Ibu Bapak Saudara ini bagaimana? Tritunggal itu 3 Allah, 1 pribadi. Betul? Amin? Bagaimana? 3 Allah, 1 pribadi. Amin? Bagaimana? Terus yang betul yang mana? Dia bilang pada saya Tritunggal itu 3 Allah, 1 pribadi. Harusnya bagaimana? Ada yang bisa komentar boleh. Yang betul itu yang mana? Yang harusnya. Tritunggal itu definisinya bagaimana?
Ada yang bisa, boleh. Satu orang mungkin barangkali. Tritunggal itu apa sih? Dia bilang 3 Allah, 1 pribadi. Ya, nah semestinya itu, Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu kan tri dan tunggal, ya toh. Tri itu kan 3, betul ya. Tunggal itu kan 1. Tri, tunggal, 3, 1. Apa ya? Apanya yang 3, apanya yang 1? Nah sebagian orang Kristen itu bingung. Termasuk kemarin yang saya tanya itu. Jadi saya tanya dia Tritunggal, dia bilang 3 Allah, 1 pribadi. Terus saya tanya lagi, dia tambah bingung. Ya sudah, kacau sudah. Ya, jadi seharusnya itu Tritunggal itu, Tri itu, 3 itu 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Jadi pribadinya ada 3, hakikatnya 1. Ya, hakikat atau seringkali juga disebut dengan esensi. Hakikat atau esensi atau substansi. Ya, hakikat, esensi, substansinya 1. Pribadinya ada 3. Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Kita harus hati-hati. Kalau ada orang bilang, kalian menyembah 3 Allah. Tidak. Kami tidak menyembah 3 Allah. Lalu bagaimana? Kami menyembah 1 Allah, 3 pribadi. Ya. Di dalam Allah yang 1 itu, pribadinya ada 3. Makanya ketika Musa bicara pada orang Israel bahwa Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu, ya, di sana menggunakan 1 kata. Ekad, bahasa Ibrani itu ekad. Ekad itu beda dengan ada 1 kata yang lain itu yakid. Kalau yakid itu 1 tunggal mutlak. Kalau ekad itu 1 tapi ada kejamakan di dalamnya. Yaitu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah hari ini tentu saja saya tidak berhutang mengenai Tritunggal. Saya sudah mengajar di PA mengenai Tritunggal itu mungkin lebih dari 10 kali itu. Saya mengajar Tritunggal. Ini sangat penting. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya sengaja bicara seperti ini. Maksud saya ialah saya ingin mengajak kita untuk melihat pada hari ini. Mengenal Yesus ya, mengenal siapakah Yesus menurut bacaan hari ini, menurut kisah atau peristiwa yang kita baca dalam itu Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Karena itu mari kita lihat, saya mulai dengan ayat 1 di situ dikatakan begini. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ya, di situ dikatakan sesudah itu. Sesudah itu maksudnya apa sih? Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Yesus kan baru mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Ingat peristiwa waktu setan diusir dan masuk ke dalam babi-babi itu ya. Pernah lihat kisahnya ya? Mungkin di video atau bagaimana, baca kisahnya. Yesus mengusir setan dan setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi. Orang-orang di kampung itu mereka merasa dirugikan. Terus Yesus diusir. Pergi, tinggalkan kami. Tinggalkan kampung kami ini. Pergi. Dia diusir. Maka dalam peristiwa itu kemudian dilanjutkan dengan bacaan ini. Sesudah itu. Sesudah peristiwa yang tadi ya. Yesus lalu naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Sampailah ia ke kotanya sendiri. Kotanya sendiri itu, kota apa ya? Yesus lahir di Bethlehem. Ya, lahir di Bethlehem ya. Besar di Nazaret. Melayani di itu, Yerusalem, sampai mati di Yerusalem. Tapi di sini disebut ada namanya ke kotanya sendiri. Disebut kotanya sendiri itu yang dimaksud adalah kota Kapernaum. Yesus sering datang ke sana di Kapernaum dan ada satu hamba Tuhan meneliti kemudian menyampaikan bahwa di Kapernaum itu Yesus tinggal di rumahnya Simon Petrus. Ya, dan kalau suatu saat pergi ke Yerusalem ya ke sana mungkin kita bisa lihat katanya ada di sana itu di apa rumah itu katanya sekarang ada di situ. Nanti lain kali kalau ada yang ke sana bisa pulang terus ceritakan pada kita yang lain. Nah begini. Yesus ada di situ. Nah kita perhatikan diusir dari Gadara itu ya. Sekarang dia ada di Kapernaum.
Di sana dia ditolak, disuruh pergi. Di sini dia diterima. Ini sedikit mengajar kita mengenai, memang kadang-kadang ada orang menolak Yesus, tidak senang pada Yesus. Tapi kita jangan lupa bahwa memang ada yang bisa menolak, tapi ada yang menerima. Di sana mereka usir, di Kapernaum mereka terima. Kalau kita lihat di Markus pasal 2 mengisahkan kisah yang sama itu, rumah tempat di mana Yesus duduk dan mengajar itu orangnya begitu banyak. Sampai dikatakan orang lumpuh yang dibawa untuk ditemukan dengan Yesus itu, karena pintunya tertutup begitu banyak orang, kan akhirnya harus buka atap untuk kemudian menurunkan orang sakit itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang pernah kita dengar Yesus mati di salib itu, ada yang satu di kiri, satu di kanan, satu mempercayai dia, satu tidak percaya. Maka sepanjang Injil diberitakan selalu akan kita hadapi kondisi seperti itu. Bahwa ada yang menerima, ada yang menolak. Berbahagialah kalau kemudian kita termasuk orang yang menerima Yesus dalam hidup ini. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Ya, saya mulai yang pertama dengan kalimat begini. Dari kisah ini, peristiwa yang terjadi di sini, kita bisa buat kesimpulan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Makanya mengapa tadi saya mulai dengan Tritunggal itu. Yesus adalah Allah. Kita bisa lihat di ayat itu ya. Di ayat yang kedua itu dikatakan begini. Maka dibawa oranglah kepadanya orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di situ dikatakan, Yesus mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus adalah Allah, karena dua ayat ini menegaskan, ia berkuasa mengampuni dosa. Ya, Yesus mengampuni dosa orang itu. Nah, Yesus itu mengerti kebutuhan paling penting dari manusia. Kita memang membutuhkan banyak hal. Kita belajar mengenai kebutuhan primer itu ya. Sandang, pangan, dan papan. Itu kan kebutuhan primernya manusia. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang jauh lebih penting, yaitu pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Jadi di sini Yesus memberikan sesuatu yang paling dibutuhkan, yang paling penting bagi manusia, yaitu pengampunan dosa. Maka dalam bagian ini kita lihat Yesus menunjukkan kuasanya, di mana dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Maka dia katakan pada orang itu, percayalah, ya, teguhkanlah hatimu, bergembiralah, dosamu sudah diampuni. Bahkan dikatakan bahwa percayalah, hai anakku. Ini kan sesuatu dorongan yang beri semangat pada orang lumpuh itu. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kata-kata ini kan membangkitkan semangat. Orang itu kalau kita bandingkan di dalam Markus itu ya, masukkan ke rumah kan lewat atap. Ya toh? Semua orang di situ kan mungkin melihat, terus mereka bertanya-tanya. Sebagian mungkin apa itu kemas ya atau apa ya? Mana sih orang ini? Kita lagi duduk dengar di sini mereka bongkar-bongkar. Kan pasti debu semua atau turun dari atas. Semuanya kan terganggu toh. Jadi pasti semua orang gak enak lihat tingkah laku mereka itu. Yang sakit itu mungkin stres dalam hatinya itu. Aduh, gara-gara saya semuanya jadi begini. Mungkin dia sedang jadi pusat perhatian, dia merasa gak nyaman. Terus Yesus bilang apa? Teguhkanlah hatimu, bergembiralah, percayalah, dosamu sudah diampuni. Yesus itu mengerti. Ya, mau menenangkan orang itu, dia katakan percayalah, dosamu sudah diampuni. Dan memang semua manusia itu membutuhkan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu hanya bisa kita dapatkan dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 15 ya. Ayat yang ke-31 itu dikatakan begini. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan
menerima pengampunan dosa. Puji Tuhan ya. Di dalam Yesus Kristus kita sudah dapatkan pengampunan dosa. Ingat waktu dia mati di kayu salib itu. Pertama kali dia ucapkan kata-kata di salib, dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka. Ya, dia memberikan pengampunan dosa kepada kita. Maka kita perlu datang padanya. Ya, mengakui dosa-dosa kita, bertobat di hadapan Tuhan Yesus, dia mengampuni kita. Di sini dia memberikan pengampunan dosa kepada orang lumpuh. Ya, dia berikan itu karena dia sadar dia akan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa. Dengan demikian, pengampunan itu dia berikan kepada manusia, kepada orang lumpuh itu maupun kepada kita semua. Jadi, kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus, mari kita pikirkan dan kita pahami, kita sadar bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Coba kita pikir begini. Mungkinkah ada dosa yang tidak diampuni dari hidup kita ini? Ada atau tidak? Tidak ada. Di Alkitab kan dikatakan ada dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Saya sudah pernah mengajarkan di PA, dosa apa itu? Dosa orang yang menolak menerima Yesus dalam hatinya. Tapi setiap orang yang terima Yesus dalam hatinya itu, semua dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus karena waktu disalib dia katakan sudah selesai. Pekerjaan penebusan untuk bisa memberikan pengampunan dosa dan keselamatan bagi manusia sudah selesai dikerjakan. Dia ampuni dosa-dosa kita, dosa yang masa lalu, dosa yang hari ini, dosa-dosa masa yang akan datang, semuanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, ini bagian yang penting yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu mengenai Yesus adalah Allah karena dia berkuasa mengampuni dosa. Sekarang coba kita lihat ayat 3 dan 4 itu bilang begini. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jati dalam hatimu? Yesus ampuni dosa, umumkan pengampunan dosa pada si lumpuh itu, ada yang terganggu. Ada yang tidak senang. Siapa mereka itu? Ahli Taurat. Ya, mereka bilang, dia mengampuni dosa. Karena bagi orang Yahudi, ya, terutama ahli Taurat ini, yang berhak atau yang berkuasa mengampuni dosa hanya Allah. Hanya Allah yang boleh mengampuni dosa. Nah, sekarang orang ini dia mengampuni dosa. Memangnya siapa dia? Sehingga di situ dengan jelas dikatakan bahwa maka berkatalah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Sejauh ini mereka benar atau tidak? Tidak sepenuhnya salah karena di dalam pikiran mereka, dan memang betul yang berhak mengampuni dosa kan hanya Allah. Karena waktu manusia berdosa kan melawan Tuhan Allah toh, sehingga berhak mengampuni dosa hanya Tuhan Allah. Jadi mereka tidak salah karena memang benar yang berhak mengampuni hanya Tuhan Allah. Hanya persoalannya, mereka tidak mengerti, tidak percaya kalau Yesus Allah, ini problemnya. Ya, tetapi coba lihat ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah ini poin kedua, Yesus adalah Allah. Tadi yang pertama, dia berkuasa mengampuni dosa. Sekarang yang kedua itu, dia mengerti hati dan pikiran manusia. Dia mengerti, kan sangat jelas itu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mereka mungkin kaget itu. Karena kan di situ dikatakan ya, di dalam ayat 3 bilang begini. Tetapi berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hati. Mereka kan berkata dalam hati, ia menghujat Allah. Tapi Yesus sudah mengerti. Ya, maka waktu Yesus tegur mereka, pasti mereka kagetnya setengah mati. Dia kok tahu ya pikiran kita? Dia kok tahu hati kita? Iya kan? Nah, jadi walaupun demikian, mereka juga akhirnya tidak percaya kan? Di sini sebenarnya, menurut Injil Matius, ini catatan konfrontasi pertama antara Yesus dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Kalau di Injil Lukas itu, dimulai ketika Yesus ada di Bait Allah di Yerusalem di usia 12 tahun kan? Ketika Maria dan Yusuf cari dia ya setelah tertinggal di situ,
Ditemukan itu, Maria bilang begini, apa yang kau lakukan? Aku dan bapakmu mencari kamu. Yesus bilang apa? Tidakkah kamu bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Yesus mengatakan aku harus ada di rumah bapakku. Maka ahli-ahli Taurat yang tadi diskusi dengan Yesus, mulai hati mereka enggak enak. Hah? Bait Allah itu rumah bapaknya? Memangnya dia itu siapa? Nah, Lukas mencatat konfrontasi pertama menurut Lukas itu mulai dari situ. Sedangkan menurut Matius itu mulai di sini. Yesus mengampuni dosa, mereka bilang dia menghujat Allah. Mereka berkata dalam hati tapi Yesus mengerti. Yesus mengetahui pikiran manusia. Mereka pikir negatif tentang Yesus, Yesus tahu. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan di sini bahwa Tuhan itu mengerti isi hati kita. Yesus itu maha tahu. Waktu Zakheus naik pohon di Yeriko itu ya, naik pohon mau melihat Yesus yang lewat, ya dia pasti kagetnya setengah mati. Belum pernah bertemu Yesus, tiba-tiba Yesus lihat di bawah pohon itu, Yesus lihat ke atas dan katakan, Zakheus, turunlah engkau. Pasti dia kaget. Untung dia nggak lompat dari atas pohon dengan itu kemudian jatuh ya. Dia itu kepala kantor itu. Kalau di Surabaya itu kepala dinas perpajakan itu. Seorang kepala dinas sedang naik pohon kan nggak cocok ya. Biasanya yang naik pohon kan anak-anak kecil. Ini kepala dinas naik pohon. Untung stafnya nggak ada yang lihat. Loh, Bapak kok naik pohon? Tapi bentuk kerendahan hatinya dia itu. Walaupun dia pejabat nggak apa-apa naik pohon. Yang penting bisa lihat Yesus. Tiba-tiba bilang, Zakheus turun. Mungkin dia kaget. Hah? Dia kok tahu nama saya? Nah, jadi Yesus itu Allah yang maha tahu. Dia mengerti. Saulus dengan semangat pergi minta surat dari pemimpin Yerusalem. Dia pergi untuk menangkap orang-orang supaya itu siksa, di penjara, di hukum mati dan lain sebagainya. Di tengah jalan kemudian ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus bukan hanya tahu namanya Saulus, Yesus mengerti niat jahatnya Paulus pergi ke Damsyik menangkap orang-orang. Dia itu Allah yang maha tahu. Yesus mengerti. Siang-siang itu Petrus omongnya tinggi-tinggi. Dia bilang, Tuhan, walaupun semuanya lari, aku tidak akan lari. Walaupun harus mati, aku siap mati bersamamu. Yesus bilang apa? Simon, Simon, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus itu sudah tahu. Petrus akan menyangkal Yesus. Mengapa Yesus sudah tahu? Dia Allah yang maha tahu. Dia mengerti. Dia tahu isi hati kita. Maka dalam kitab Mazmur 139 ayat 2, saya ada kutip di slide itu. Mazmur 139 ayat 2 dikatakan begini. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Lihat di situ bilang apa? Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan itu sudah tahu pikiran kita. Maka hati-hati dengan pikirannya. Kan ada nyanyian anak-anak itu ya. Hati-hati gunakan hatimu. Kenapa sih? Tuhan sudah tahu. Dia sudah tahu. Maka hati-hati kalau pikirkan atau merencanakan sesuatu yang tidak baik pada orang lain. Tuhan itu sudah tahu. Dia mengerti. Termasuk misalnya ya. Kita ini sedang ikut kebaktian seperti ini. Sedang dengar firman Tuhan. Siapa yang dengar dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu sudah tahu. Ya, siapa yang mendengar dengan tidak sungguh-sungguh juga Tuhan sudah tahu. Siapa yang pergi ke gereja dengan niat yang tulus, juga Tuhan sudah tahu. Dia itu mengerti. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan itu sudah tahu. Yesus adalah Allah yang tahu. Maka dalam kitab Wahyu itu, satu kalimat yang sangat penting, sangat menyentuh hati. Saya ingat betul kata-kata itu dan kata-kata itu sering menguatkan. Yesus bilang pada jemaat yang ditulis di surat pada waktu, bilang apa? Aku tahu kesusahanmu. Kalimat ini penting. Mungkin untuk orang yang sedang tidak punya kesusahan kan kalimat ini ya biasa. Tapi coba orang yang sedang punya kesusahan yang sangat berat. Ketika tiba-tiba Tuhan katakan, aku tahu
kesusahanmu. Kira-kira hati kita ini bagaimana? Merasa tenang bukan? Ya, merasakan sesuatu kelegaan tersendiri. Jadi, dalam kisah ini mengajar kita mengenai Yesus adalah Allah karena dia berkuasa mengampuni dosa. Kemudian kedua, dia mengerti hati dan pikiran manusia. Sekarang yang ketiga, di ayat 6 dan ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 7, dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Di sini dia kasih perintah pada orang lumpuh tadi. Pertama diampuni dosanya. Mungkin ya, orang itu lumpuh karena dosa. Mungkin ya. Dan Yesus tangani dengan mengatakan dosamu sudah diampuni. Sekarang suruh dia pulang. Lalu katanya apa? Bangun, angkatlah tempat tidurmu, dan pulang. Tadi datangnya bagaimana? Waktu datang digotong, ya, bahkan dibongkar atap terus turunkan dari atas di tempat tidurnya itu. Sekarang sudah pulang, bawa tempat tidurnya. Ya. Artinya apa sih? Sudah sehat ya. Makanya ayat 7 bilang, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Tadi datang digotong, sekarang bangun, gotong tempat tidur terus pulang. Nah, luar biasa bukan? Artinya apa di sini? Artinya yang ketiga itu Yesus adalah Allah karena dia berkuasa atas penyakit. Ya toh? Maka di Alkitab kita temukan begitu banyak peristiwa. Orang-orang sakit apapun dibawa pada Tuhan Yesus, semuanya disembuhkan. Semua disembuhkan. Nah, saya harus itu memberikan catatan penting di sini. Mari dengarkan ya. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sembuhkan penyakit. Paham ya? Bukan untuk sembuhkan penyakit. Kalau hanya sekadar sembuhkan penyakit kan tidak usah dia datang kan. Cukup ada di surga suruh sembuh ya sembuh semua. Tujuan utamanya apa sih? Mati di salib membereskan dosa. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan, katakanlah seperti Paulus, Timotius, orang-orang setia melayani Tuhan. Paulus cerita mengenai ada duri dalam daging. Timotius itu sakit lambung dia. Sakit lambung. Maksudnya begini. Tuhan berkuasa atas penyakit. Demi nama Yesus apapun bisa disembuhkan. Tapi perhatikan, kadang-kadang itu ada penyakit yang Tuhan izinkan kita alami. Kadang kita berdoa juga tidak sembuh. Maksudnya apa ini? Di sini kita belajar untuk berserah pada Tuhan. Dia punya rencana yang jauh lebih indah daripada yang mampu kita pikirkan. Apa itu? Saya juga tidak mengerti. Tapi yang pasti, Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap peristiwa yang dialami oleh anak-anaknya. Seperti Lazarus itu. Sakit sampai mati, baru datang itu hidupkan, ada kemuliaan untuk Tuhan Allah. Jadi, di dalam seluruh peristiwa kita harus perhatikan bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terjadi termasuk sakit penyakit. Tuhan itu menolong. Maka Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi, peristiwa sesembuhkan orang-orang sakit ini maksudnya itu, di dalam perjanjian lama, di sana dinubuatkan mengenai kehadiran daripada Mesias. Tanda yang kelihatan itu diantaranya adalah orang sakit disembuhkan. Jadi, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit ini maksudnya adalah sebenarnya menegaskan mengenai dia adalah Mesias yang dijanjikan untuk datang menolong manusia. Nah sayangnya, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu gagal memahami hal ini. Mereka gagal mengenal dia. Ya. Nah, maka Bapak, Ibu, dan saudara, betapa penting untuk kita mengenal Yesus dengan baik. Ya. Sekarang saya tiba pada poin yang berikut ya. Pengampunan di mana Yesus katakan, percayalah dosamu sudah diampuni, diberikan oleh Tuhan atas dua hal, dua dasar ya. Dasarnya ada dua. Yang pertama itu belas kasihan. Betul-betul belas kasihan. Mari kita ingat peristiwa tadi. Orang-orang datang bawa si lumpuh. Si lumpuh itu loh nggak bisa datang sendiri. Betul ya? Dia bertemu dengan Yesus. Belas kasihan orang lain yang menyebabkan dia bisa bertemu dengan Yesus. Kemudian sesudah bertemu Yesus ada omong apa sih? Dia tidak sempat omong apapun. Jangankan dia. Orang-orang yang menggotong dia pun nggak sempat omong apa-apa. Hanya dikatakan melihat iman mereka. Yesus berkata,
percayalah dosamu sudah ampuni. Kalau ayat 6 bilang, angkat tempat tidurmu pulang, lalu dia pulang. Nggak ngomong apa-apa dia. Maksudnya apa ini? Bahwa orang itu dapatkan pengampunan dosa, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Dan ini yang mestinya betul-betul juga menjadi sesuatu yang kita tanamkan dalam hati bahwa kami bisa dapatkan ampunan dosa, semuanya semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, karena jasa kita, karena usaha kita. Semuanya karena belas kasihan Tuhan. Karena eleos. Eleos itu kan belas kasihan. Ya, karena eleos itu karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kemudian, alasan yang itu, berikutnya itu, kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua. Itu bilang begini. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di sini kita lihat katanya Yesus melihat iman mereka. Ya, ada penafsir yang saya baca tulisan mereka itu mengatakan begini. Ya, minimal ada 2 penafsir yang saya baca mengenai hal ini. Sama-sama mengatakan iman mereka tentu bukan sekedar untuk 4 orang yang angkat dia menurut Injil Markus ya. Di Matius kan tidak rinci berapa orang angkat, tapi Markus merinci ada 4 orang. Iman mereka bukan sekedar 4 orang itu, tapi tentu juga orang lumpuh itu. Kalau misalnya dia dibawa pergi, kan mungkin dia juga tanya ya, saya mau dibawa kemana? Iya toh, kan dia nggak bisa jalan. Tiba-tiba diangkat mau dibawa pergi. Pasti dia tanya, mau dibawa kemana sih? Aku nggak mau ikut. Tapi mungkin mereka bilang, itu kamu mau dibawa kepada Yesus. Yesus itu bisa sembuhkan orang sakit. Mau nggak kamu? Pasti bilang, ya saya mau. Ya toh, artinya dalam hati itu, punya kerinduan, punya keinginan bertemu Yesus, terus bisa sembuh. Maka, di situ dikatakan melihat iman mereka. Yesus kemudian berkata, dosamu sudah diampuni. Jadi, dasar kedua mengenai orang mendapatkan pengampunan dosa. Selain belas kasihan Tuhan, maka yang kedua adalah iman. Dengan beriman. Beriman maksudnya, dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengajar PA di remaja pemuda mengenai itu. Ada macam-macam iman. Ya, macam-macam iman. Ada iman yang bersifat sejarah. Saya sudah pernah jelaskan di pemuda remaja. Kemudian ada iman yang bersifat mujizat. Kadang-kadang melihat mujizat, kemudian percaya. Ada iman yang bersifat sementara. Seperti itu benih yang jatuh di tanah berbatu itu ya. Ya, orang seperti biasa ikut Tuhan hanya mau yang enak-enak. Ketika susah dia sudah pergi. Kemudian baru iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan itu biasanya berakal dalam hati atau hidup orang yang sudah dilahirkan kembali. Seperti tanda yang baik. Dan orang seperti itu biasanya setia sampai mati. Yang murtad-murtad itu mereka tidak punya iman yang menyelamatkan. Nah, kira-kira iman kita itu iman yang mana? Iman yang sejati itu ada berapa elemen? Ada minimal 3 elemen ya. Mempunyai pengetahuan yang benar itu pertama. Kemudian ada persetujuan. Setuju bahwa Yesus mati dan salib untuk selamatkan kita. Lalu yang ketiga itu pengandalan atau mempercayakan diri. Itu unsur atau elemen yang harus ada dalam iman yang menyelamatkan. Mudah-mudahan setiap kita punya iman seperti itu. Mempunyai pengetahuan yang benar mengenai Yesus, mengenai Tuhan Allah, Tritunggal dalam hidup kita berdosa. Setuju dengan semua itu, kemudian mengandalkan Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan atau pengampunan. Saya tiba pada bagian terakhir. Di ayat 8 itu bilang begini. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi, pengampunan dosa dan tindakan menyembuhkan si lumpuh itu di sini membawa kemuliaan untuk Allah. Orang banyak kan di situ dikatakan melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Nah, coba tolong ditampilkan kalau bisa ditampilkan di saya ada kutip versi Markus itu. Markus 1 ayat 12 itu bilang begini. Bisa diklik sekali lagi mungkin. Nah, itu ayatnya. Dikatakan begini. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya.
yang begini belum pernah kita lihat. Jadi respon yang benar ketika mendapatkan kemurahan Allah, belas kasihan. Respon yang benar ketika melihat orang lain mendapatkan kemurahan Allah, harus memuliakan Tuhan. Bukan orang-orang menggotong si lumpuh itu. Kan mereka kemudian tidak terlihat lagi di situ kan. Tidak disebut lagi. Yang dimuliakan itu bukan mereka. Yang dimuliakan adalah Tuhan. Dan milik Tuhan. Tapi sayang. Sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Coba lihat baik-baik ayat 8 itu. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Katanya berikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sejauh ini ya orang banyak yang menganggap Yesus itu ya manusia biasa yang kemudian diberi kuasa oleh Allah. Jadi perhatikan ini kalimat sangat penting. Mereka sedang memuliakan Allah di sini tapi punya pengertian yang salah. Punya pengertian yang keliru. Nah banyak orang Kristen bermasalah di sini. Ikut-ikut memuliakan Allah, tapi pengertiannya keliru. Seperti tadi itu. Tritunggal itu apa? 3 Allah, 1 pribadi. Terus dia nyanyi memuliakan Allah. Ya memuliakan, tapi pengertiannya kan salah. Tidak benar itu. Tuhan berkenan? Harusnya tidak. Jadi pujian atau tindakan memuliakan Allah yang berkenan kepada Tuhan harus disertai dengan pengertian yang benar mengenai Allah. Ini paling penting. Di sini mereka memuliakan Allah tapi pengertiannya salah. Seperti saksi Yehova itu. Ya kan? Tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang mutlak. Ini kan tidak cocok dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Di dalam buku Humnos itu ada satu lagu. Nomor 3 itu. Kata-katanya bagi itu sangat indah. Dan lagu-lagu seperti ini tidak akan pernah ditelan oleh zaman. Kata-katanya itu begini. Indahlah Yesus, Raja alam raya, sifatnya Allah manusia. Hendak ku sembah, ku junjung tinggi, kau harta mahkota mulia. Perhatikan, penulis lagu ini mengerti siapa Yesus. Dia itu sifatnya Allah manusia. Satu pribadi tapi 2 hakikat, Allah dan manusia. Dan penulis lagu itu dengan jelas dan sangat tepat mengatakan bahwa Yesus itu pribadi yang sungguh indah. Dia Raja alam raya. Sifatnya Allah manusia. Ku sembah dan ku junjung tinggi. Maka orang Kristen waktu mereka memuliakan Tuhan harus disertai dengan pengertian yang benar. Hati saya sedih mendengarkan nyanyian. Anak-anak itu menyanyi begini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti tahu tertawa, ha. Terus mereka tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti tahu tertawa, ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha. Di mana roh Allah kuasa saya ada terus tahu tertawa. Enggak ada itu. Ini lagu bersifat menyesatkan. Ya itu tadi yang saya bilang. Niatnya memuliakan Tuhan tapi pengertiannya keliru. Makanya kan pernah saya bicara mengenai kalau memilih pujian, mau memuji Tuhan, pastikan syairnya itu aman. Di tim pastori saya sering pesan. Pilih lagu-lagu yang kata-katanya secara teologis itu benar. Kemudian jangan pakai lagu pengajar sesat. Jangan bantu pengajar sesat sebarkan lagu-lagunya. Makanya kadang kalau putar-putar musik di rumah atau di mobil harus hati-hati. Ini lagu syairnya benar atau enggak. Jangan sampai kita muliakan Allah. Kita pikir sudah memuliakan Allah ternyata pengertiannya salah. Dan tentu Tuhan tidak berkenan. Nah kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.